Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Axel Joshua Haryanja dalam Liputan Siang. Berita utama kita pada siang hari ini adalah aksi demo buruh untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini. Namun sebelumnya, apakah masyarakat sudah tahu apakah Hari Buruh itu? Dan mengapa tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional? Berikut liputan selengkapnya. Bahwa karya kontrak itu adalah penyelewengan dari Undang-Undang 13 2003. Di Indonesia, penetapan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei memiliki kisah yang panjang. Bahkan, sempat mengalami perubahan beberapa kali lantaran kondisi politik yang berkembang di masa itu. Di masa pemerintahan Soeharto, May Day diidentikan dengan ideologi komunisme yang saat itu dilarang keberadaannya. Maka itu, penetapan Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei di masa Orde Baru sempat ditiadakan. Di era reformasi, aksi unjuk rasa ribuan buruh dan mahasiswa kembali dilakukan pada 1 Mei tahun 2000. Kala itu, para buruh menuntut agar 1 Mei kembali dijadikan Hari Buruh dan Hari Libur Nasional. Akan tetapi, hingga pemerintahan Gus Dur ataupun Megawati, pemerintah belum juga memenuhi tuntutan para buruh tersebut. Tuntutan para buruh untuk menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh dan dijadikan Hari Libur Nasional akhirnya tiba pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2013, SBY resmi menandatangani peraturan presiden yang menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional bersamaan dengan Hari Buruh Internasional. Untuk mengetahui kondisi demo buruh hari ini, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kami, Robi Arianto, yang sudah berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Robi, bagaimana situasi terkini di sana? Dan di mana sajakah titik-titik para buruh berkumpul untuk melakukan aksi long march ke Istana Negara? Ya, terima kasih rekan Axel Joshua. Saat ini para buruh sedang melakukan long march menuju Istana Merdeka. Tidak seperti biasanya, para buruh tahun ini melewati Jalan Haji Agus Salim dan tidak melewati Bundaran HI. Hal ini dikarenakan pada tahun ini Hari Buruh Internasional bertepatan pada hari Minggu, di mana di Jakarta pada hari Minggu diadakan juga Car Free Day. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Robi. Saat ini kita juga sudah terhubung dengan reporter kami, Christoforus Ristianto, yang sudah berada di kawasan Monas. Christo, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah aksi long march para buruh sudah menuju ke Istana Negara? Dan apa sajakah tuntutan para buruh? Ya, saat ini saya sedang berada di depan Monas, di mana para buruh secara Botabek seperti Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan gerakan elemen lainnya sedang melakukan aksi long march menuju ke Istana Negara. Di Istana Negara sendiri, Axel, mereka akan melakukan aksi unjuk rasa atau orasi dan mengajukan 4 tuntutan, diantaranya menolak upah murah, pencabutan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan menaikkan upah minimum pada 2017 sebesar Rp650.000. Kedua, menghentikan kriminalisasi buruh dan aktivis sosial, serta menghentikan pemutusan hubungan kerja. Dan ketiga, menolak reklamasi, penggusuran, dan rancangan undang-undang penghamburan pajak. Serta keempat, deklarasi organisasi masyarakat buruh sebagai kekuatan politik atau kelompok kemenekan yang terdiri dari kalangan buruh, guru honorer, mahasiswa, dan nelayan. Berikut yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio, Axel. Terima kasih Christo. Setiap tahunnya para buruh selalu menuntut kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan para buruh. Pasalnya, hal ini dilakukan lantaran pemerintah dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan para buruh. Untuk mengetahui tingkat upah dan kesejahteraan para buruh di Indonesia, serta kebijakan pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala, berikut pemaparan data infografisnya. Awal 2016, sebanyak 64,47% penduduk ibu kota berusia 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus buruh atau karyawan. Problem kesejahteraan menjadi salah satu masalah yang belum teratasi dari kelompok ini. Meski selama kurun waktu 2012 hingga 2016, upah minimum provinsi di ibu kota sudah naik cepat,
rata-rata 20,1% per tahun belum dianggap memadai untuk hidup keluarga buruh. Tak heran aksi-aksi buruh masih saja muncul menyuarakan ketidakpuasan. Sementara itu, Komisi 6 DPR RI, Aryo Bimo mengungkapkan, pemerintah khususnya Kementerian BUMN harus membuat regulasi baru agar perusahaan-perusahaan nasional memberikan upah yang layak tanpa membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. Berikut informasi selengkapnya. BUMN atau pemerintah memberi unvalis jaminan kepada perbankan BUMN. Jadi itu yang harus dibicarakan supaya tuntutan-tuntutan yang kuantitatif selalu didengungkan setiap hari buruh itu bebannya tidak ke hanya pengusaha, tetapi bisa disinergiskan dengan tugas pemerintah yang tujuan daripada membentuk pemerintah kan salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan buruh. Ini yang saya kira belum terintegrasi ya, antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, juga kalangan pengembang industri. Ya, sekarang di sini aja ada Jawa BK, ada MM 2000, ada Delta Sirakon, ada Cikarang Lesterindo, Cikarang Investindo. Di sana saya dengar ada Cikampek juga demikian. Apakah area-area industri itu dilengkapi dengan fasilitas untuk perburuan? Itu bukan untuk kepentingan buruh ansih, tapi juga untuk kepentingan pengusaha supaya buruh ini tepat waktu kerja, tinggal di tempat yang layak, yang sehat, ada sekolah buat jaminan anak-anaknya, tidak ada kekhawatiran buruh itu tidak bisa hidup. Ini saya kira hal yang harus dilakukan daripada sekedar menaikkan gaji yang mana tidak melihat pada posisi perusahaan bagaimana overhead kantor itu tidak terbantung dengan kenaikan berbagai komponen cost production. Sementara kita juga masih menginginkan cost production yang rendah untuk supaya barang kita kompetitif di tingkat ASEAN. Itu yang saya kira penting, bahwa kesejahteraan buruh tetap harus menjadi komitmen kita semua, tidak hanya pengusaha tapi juga pemerintah dan dari buruh sendiri. Demikian liputan siang hari ini. Saya Aksel Joshua Arianja, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.